saya ganti makosidnya, saya ganti kacamatanya dengan kacamata ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini isu penting, Mbak ya. Isu penting karena banyak negara nanti kalau pangannya nggak tercukupi bisa menimbulkan banyak krisis. Kita ulang lagi ayatnya, kita baca lagi, wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardh. Di sini ada air yang cukup sesuai takaran dan air itu harus ada di bumi. Maka yang paling penting kalau Bapak adalah pemegang kebijakan dalam skup luas, nasional, lokal dan seterusnya, pastikan kita cukup air. Saya kasih ide begini Pak, mudah-mudahan bisa diterima. Masjid-masjid kita itu ngambil airnya entah dari tanah, entah dari ledeng, itu masjid kita. Dipakailah berwudu. Kalau satu orang berwudu itu menghabiskan berapa, misalnya 1 liter air satu orang, jamaah kita ini ada berapa nih? Ada 500, jangan deh, 200. Maka sholat maghrib saja udah 200 liter. Nanti isaknya, subuh, asar, duhur, totalnya berapa? Misalnya 1000 liter. Itu alangkah baik kalau airnya jangan dibuang ke selokan, lalu ke kali, lalu ke laut. Cari cara supaya dia tidak kebuang ke laut. Saya termasuk yang kalau di rumah saya tuh konsepnya begini Pak. Itu tempat wudhunya itu airnya jatuh ke bawah, itu nanti ngalirnya ke kolam ikan. Jadi saya punya kolam ikan panjang begini. Saya termasuk penggemar kolam yang panjang, bukan akuarium. Kalau akuarium tuh saya ngerasa ikan baru sampai sini udah mentok, ini lagi mentok lagi, kesian nih Pak, mentok lagi. Padahal kalau ikannya cuma satu, sepi banget kayaknya sih. Kalau saya seneng ikannya kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah, air yang buat wudhu itu jatuh ke kolam ikan. Nanti kolam ikan ini saya gunakan buat nyiram pohon. Jadi bagian belakang rumah saya itu terbuka. Itu ada tanah sekitar diameternya 30 cm, saya tanami anggur Pak. Alhamdulillah karena saya suka dengan anggur, anggurnya tumbuh, saya tempel anggurnya. Jadi satu pohon itu buahnya warna-warni. Yang berhasil itu hitam sama merah. Yang merah itu Jupiter, yang hitam akademik. Sempat tumbuh yang kuning, jadi kalau berbuah tuh macam-macam Pak, warna-warni. Itu juga sama, di depan rumah saya juga pohon jambunya satu, tapi buahnya warna-warni. Ada yang hijau, itu namanya grafting Pak ya. Kalau Bapak suka pohonan itu hal yang gampang. Satu pohon buahnya banyak, merah, hijau, kecil, besar dan seterusnya. Itu asik kalau lagi berbuah. Jadi air wudhu jatuhnya ke penampungan air, kita kasih ikan Mbak. Ikan sebagai eko indikator. Kalau ikannya sehat beranak pinak, berarti airnya sehat bersih. Kalau ikannya mati, ya kita hati-hati, ini air keran kita mati ikannya, maka ada kemungkinan airnya tercemar. Maka air yang kita ambil dari tanah, kita buat wudhu, jatuh lagi ke kolam, kolamnya kita buat nyiram pohon, cerut, airnya muter-muter, recycling. Bukan kemudian wudhu buang ke comberan ke parit ke ke laut gitu. Lalu pas musim kering nanti ada yang kekurangan air. Ternyata ketahanan pangan itu yang paling penting, jagain air Pak. Makanya saya setuju banget kalau kita memperbanyak bendungan. Jadi pas hujannya banyak, airnya nggak ke laut tapi kesimpan. Atau kalau Jakarta nggak ada bendungan, ya bikin lubang biopori atau lubang apa tuh yang air masuk ke dalam tanah namanya itu, resapan. Jadi nggak ke air hujan lagi banyak, volumenya lagi banyak, kebuang ke paritnya kecil ngeluap jadi genang. Kalau genang maka yang repot yang naik motor bisa mogok. Itu masih mending mogok didorong. Kalau yang naik mobil sedan ceper mogok, dorongnya gimana, kan kasihan karena airnya dipaksa masuk ke selokan. Nah, saya kampanyenya begitu Pak, pengen banget itu. Ada beberapa masjid yang sudah melakukan Pak. Jadi air wudhunya itu dialirin kemana gitu, muter gitu, net gitu. Nah, nanti dia
ke nyeresep ke tanah gitu. Nah, caranya gimana? Itu orang-orang sini pasti lebih pintar dari saya. Saya otaknya sederhana. Air itu kalau bisa dari tanah balik ke tanah. Fa'askannahu fil ard. Kami tetapkan dia di bumi. Jangan dibuang. Karena pas musim hujan kita kebanyakan air, pas musim kering nggak ada air. Itu bahaya dua-duanya. Yang enak pas musim hujan airnya ketampung, pas musim kering kita punya tampungan air. Nah, karena air paling penting. Saya nggak tahu, alhamdulillah negara kita negara yang luar biasa berkah. Ini kalau kita nggak bersyukurin ya Allah ya. Bapak mungkin kalau sekarang sih sudah, dulu waktu masih awal-awal saya main ke daerah-daerah negara-negara di Arab itu kalau kita naik highway kiri kanan tuh kosong Pak, nggak ada apa-apa. Lalu dibikinlah tanaman, ternyata tanaman itu sepanjang jalur itu ada selangnya, dan selangnya itu nguarin air pakai waktu, makanya dia bisa tumbuh rumput kecil-kecil. Kalau kita mah nggak usah pakai selang, tumbuh sendiri ya Pak. Bahkan kadang-kadang udah dicabut tumbuh lagi, cabut tumbuh lagi, tiap minggu nyabutin rumput masih tumbuh lagi. Jadi kita berkah banget. Tapi saking berkahnya kita lupa untuk konservasi air. Harusnya konservasi air. Tawaran saya begitu. Maka kalau nanti Bapak punya akses ke pemerintahan bikin bendungan, saya dukung. Pas hujan banyak airnya nggak kebuang, pas hujan nggak ada kita punya tabungan air. Karena air paling penting harus disimpan. Fa'askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Allah sangat gampang untuk menghilangkan air. Nanti ada danau yang tiba-tiba kering, ada bendungan yang tiba-tiba kering, sangat gampang Allah melakukan itu. Karena itu kita perlu ikhtiar. Nah, kalau tadi kita disuruh minum yang cukup, sekarang konservasi air karena kacamatanya udah diubah. Kalau tadi kacamata tentang makan minum, sekarang kacamata tentang ketahanan pangan. Fansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Kacamata sekarang adalah tentang ketahanan pangan, maka yang perlu kita lakukan adalah pastikan kita cukup karbohidrat. Jangan sampai kita ngimpor beras lagi, gula lagi, kedelai lagi. Tapi kan kita biasa ngimpor. Berupayalah supaya mengurangi impor sampai kita tidak ngimpor lagi. Sebab negara hebat, sehebat apapun, punya teknologi mewah, tapi kalau nggak punya beras, tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Nah, terus gimana? Saya punya teori otarki, Pak. Saya sudah tulis di koran mungkin 20 tahun yang lalu ya. Otarki itu adalah tradisi di Jepang menanami lahan-lahan kecil di sekitar rumah. Kita ini termasuk penikmat cabai, maka cabai itu bisa jadi penyumbang inflasi. Asik lupa Indonesia itu. Jadi pas lagi musim hujan cabai gagal, tiba-tiba harga naik semua gara-gara cabai naik. Nah, ketika kita tahu akan selalu ada musim hujan dan ada potensi gagal panen, kita nggak mau nanam cabai, itu aneh. Padahal nanam cabai modalnya di pot bisa Pak, di polybag bisa. Teori sederhananya itu adalah ketika kita punya, kalau teori otarki ya Pak, Bapak punya lahan kosong itu sekitar 3 kali 3 meter, itu tanami satu pohon besar, entah pohon mangga, alpukat, pohon jambu air, yang buat pengademan, buat kita adem. Nanti pas buka jendela rumah kita adem, ada pohon buat nyerap hujan juga. Tapi di sekitarnya bisa ditanami pohon-pohon kecil, pohon sayuran, entah tomat. Kalau Bapak punya hobi hidroponik itu juga lumayan. Atau Bapak nanam cabai. Itu otarki. Nah, kalau dalam perspektif ayat, semua negara wajib memastikan bahwa makanan pokoknya terpenuhi. Sekali nggak terpenuhi, akan goyang. Akan goyang. Saya pribadi punya keinginan negara kita jadi negara pembuat HP, pembuat laptop. Tapi kalau teknologinya belum kuat, uangnya belum kuat, mendingan ngurusin petani dulu, ngurusin pertanian dulu. Karena orang yang punya pabrik laptop pun harus makan. Dan kita nanti yang akan mencukupi mereka. Sampai kemudian kita subsidi, bukan subsidi, swasembada. Swasembada pangan, maka kita akan tenang menjalani hidup. Nah, ini perspektifnya ketahanan pangan. Pastikan kita cukup beras. Dengan cara saya nggak tahu tuh, itu menterinya sudah banyak pinter-pinter, dirjennya juga banyak, pasti bisa. Dan dari info yang saya terima, alhamdulillah kita semakin
semakin berswasembada di bidang pangan. Beberapa masih ngimpor, banyak masih ngimpor ya, tetapi kita berusaha mengurangi. Wa anabin, nanam pohon, buah-buahan. Buah-buahan juga penting Pak ternyata. Saya kasih cerita saja Pak. Ini cerita di perumahan kami, perumahan yang saya tempati, perumahan baru. Jadi ketika di perumahan itu ada tanah-tanah yang di pinggir jalan itu Pak, antara selokan sama jalanan kan ada space tanah, itu biasa ditanami pohon tabebuya. Itu kita kumpulkan warga, mau nggak kalau kita nanam buah? Mau. Ya sudah, kita iuran bareng. Semua warga setuju nanam buah, semua warga iuran, lalu kita menanam puluhan pohon Pak. Itu pohon mangga itu dari mulai Kyojai, Okyong, Cokanan, Garifta, Mahathir, mana lagi, harum manis, apalagi itu ada 11 jenis. Kalau alpukat tuh lebih banyak lagi, mungkin belasan lagi. Yang artinya nanti ketika pohon ini tumbuh dan berbuah, sekarang sudah berbuah Pak, sudah 3 tahun berbuah. Itu semua warga bisa metik, asik loh itu. Jadi sepanjang itu ada puluhan, mungkin 100 pohon yang kita tanam, itu milik semua warga karena ditanam di tanah fasum dan nanamnya bareng-bareng, biayanya bareng-bareng. Maka kita itu tinggal metik buah Pak. Saya kalau metik jambu itu alhamdulillah, karena jambu kan nggak pakai musim sekarang. Jambu air, jambu biji, tinggal metik cekluk, cekluk. Dan ada enaknya karena kita harus nyari dulu mana jambunya. Oh itu tuh. Dan saya punya pipa paralon Pak, pipa paralon ukuran bolong segini. Itu kalau metik begini, tuk, nanti sut jatuh ke sini gitu. Itu nikmat itu. Nah kenapa kita nggak begini? Akhirnya kita ngimpor buah-buahan. Bapak butuh anggur, ngimpor dari negara. Yang mana anggur itu ditaruh di pinggir jalan sampai berhari-hari nggak layu. Berarti kan ada pengawetnya Pak ya. Itu loh anggur yang digantung-gantung di pinggir jalan itu ditanya berapa lama dia bisa awet. Karena saya punya pohon anggur, kalau sudah dipetik 3 hari udah peot Pak. Berarti kalau berhari-hari nggak peot, itu kan pertanyaannya itu berapa banyak, berapa tebal pengawetnya. Bahkan nanti ada jeruk yang luarnya bersih, pasti buka dalamnya sudah mulai busuk, sudah pahit. Berarti kan sebenarnya dia sudah harusnya nggak layak dimakan, tapi kulitnya dilapisin lilin berapa tebal sih, kan nggak sehat. Padahal harusnya bisa nanam. Nah ini yang disebut otarki, ketahanan pangan penting. Maka kita pastikan kita memiliki swasembada buah juga. Tambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Lalu tadi ya, minyak nabati itu protein nabati. Kalau bisa nggak tahu gimana caranya, negara lain mungkin sudah swasembada kedelai. Kita sebagai penemu tempe dan penikmat tahu tuh enak banget Pak. Ada tahu gejrot, tahu isi, itu tukang gorengan semua pakai tahu. Tapi masalahnya kedelainya dari sana, entah dari mana saya nggak tahu, Bapak lebih tahu lah. Maka ketika di sana naikin harga, gorengan jadi naik. Ya elah, sebagai penikmat gorengan kan kita harusnya dapatnya 3 jadi dapat 2. Kenapa? Nah itu yang seharusnya kita pikirkan. Yuk kita mulai menanami kedelai sehingga kita punya ketercukupan protein nabati. Nanti anak-anak yang nggak suka atau nggak boleh minum susu sapi, dia bisa susu soya. Susu soya itu susu kedelai. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Ini juga sama. Kita harus kuat untuk kebutuhan hewan ternak termasuk ikan-ikan. Jadi kalau Bapak tanya, boleh nggak kita itu ngekspor bibit benur anak benur itu Pak? Anak udang, bukan udang, lobster. Anak lobster. Kalau saya bilang kalau bisa jangan. Ekspornya yang udah gede, anaknya kita gedein. Sebab kalau 1000 benur dijual harganya murah. Tapi kalau 1000 lobster harganya mahal. Kita kadang nggak sabar untuk gedein, jual saja, nangkep yang hamil dipejahkan lalu dijual. Di sini Al-Quran menyatakan kita harus wasembada hewan ternak. Nanti pas Idul Adha kita harus nyembelih kambing dan sapi, kita harus punya banyak stok kambing dan sapi, misalnya seperti itu. Nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Nah, dari ayat-ayat tadi
ketika di awal kita tafsirkan dengan makosid makan dan minum, yang muncul adalah supaya sehat kita harus tercukupi air, karbohidrat, apalagi protein, vitamin, lemak. Ketika diganti makosidnya menjadi makosid ketahanan pangan, maka kita harus melakukan swasembada yang memastikan kita mandiri dari sisi pangan. Pertama, jangan buang-buang air. Saya nggak tahu apakah memungkinkan, misalnya kalau Bapak nanti punya keinginan bikin masjid itu konsepnya begitu tadi, kalau bisa. Kayaknya bisa Pak, karena ada beberapa masjid bisa. Air wudhunya itu betulan jatuh ke tempat ini, ke tempat kayak selokan, tapi ada ikannya Pak, ada ikannya. Itu sepanjang masjid itu ada ikannya. Bukan sengaja ngambil air ke situ, kalau itu malah boros air. Kan niatnya konservasi air, supaya air nggak dibuang ke laut. Sebab kalau airnya ditahan, kita bisa menikmati saat musim kemarau. Saya punya cerita tahun 2006 mungkin ya, itu BBC itu pernah melakukan wawancara. Ada satu pesantren yang tempat pesantren itu tempat yang terkenal kalau musim kering dia kering. Kebetulan saya tinggal di situ daerahnya, dan memang kalau musim kering itu warga yang nggak punya sumur bor yang dalam itu dia harus ke kali Pak ngambil air. Nah kalau saya masih, karena saya dulu ngontrak, jadi ibu kontrakannya itu ngasih selang untuk mandi. Dan itu bertahun-tahun begitu, tiap musim kering selalu begitu. Musim kering begitu, ke kali lagi. Nah pesantren ini punya konsep recycling. Konsepnya yang tadi itu, air wudhunya dipisah dengan air mandi. Kalau air mandi kan ada deterjen, ada apa ya Pak ya, ada sabun, ada apa begitu. Nah air ini kemudian mengalir, ditampunglah dalam tanah yang luas begitu, ditaruhlah ikan yang tiap 6 bulan bisa dipancing ikan sebagai eko indikator. Maka air itu nggak terbuang, tetapi masuk lagi ke tanah. Saya nggak tahu kalau yang dibaca di berita itu seperti apa, tapi konon Jakarta termasuk yang tanahnya itu turun ke bawah gara-gara air tanahnya terlalu banyak disedot. Maka konservasi air menjadi penting. Mudah-mudahan kita punya kebijakan nanti selalu memperbanyak tadi bendungan-bendungan, sehingga musim hujan kita menabung air, musim kering kita punya air. Dalam konteks ketahanan pangan juga kita diminta kuat untuk swasembada karbohidratnya. Jangan impor beras, jangan kalau pakai ayat ini. Sebab ketika beras itu tiada, atau jangan beras ya, minyak goreng aja langka, itu udah heboh banget Pak. Kemarin kita ada minyak goreng langka itu udah heboh. Nggak tahu beritanya gimana, apa yang bersalah sudah dihukum atau belum, saya nggak tahu. Tetapi ketika kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka akan memunculkan kerawanan sosial yang tinggi. Kalau nggak ada beras bahaya. Nah kemudian di sini juga ada pesan kita untuk menanam pohon, wasyajaratan takhruju min turi Saina. Pohon itu kalau dalam bahasa agama selalu baik. Nabi bilang, tidaklah seseorang menanam pohon lalu dimakan oleh burung buahnya, dicuri oleh manusia, dan dimakan oleh siapapun kecuali baginya pahala sedekah. Tuh enak Pak, enak. Maka kalau nanti memungkinkan Bapak di komplek atau di rumah masih ada lahan kosong, nanam pohon itu akan enak. Selain membahagiakan kita ketika bisa metik buah, makan buah, tapi nanam ini penting. Nah kalau Jakarta kan unik, galian itu selalu ada Pak, tapi yang dimasukin kabel ya. Gali lagi, udah tutup lagi, besok digali lagi, isi lagi kabel, gali lagi kabel lagi ya. Itu nggak tumbuh Pak ya. Perasaan kemarin baru digali, ini digali lagi. Oh ternyata yang gali beda. Kemarin gali kabel ini, sekarang gali pipa ini. Gali terus Pak, gali terus. Sekalinya nanam bukan pohon tapi tiang listrik ya, nggak berbuah lagi ya.